Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hadiyatan minna ila Allahi wa shaykhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdatil ulama ajma'in wa li awli tis'ati wa li sawa ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Adrus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tabuhin Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petroman Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswadihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhihi al-qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Eka kula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Jami Al-Kautsar, eka kula hormati para bapak, para ibu hadir sedaya Jamaluddin pengajian kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap hari Senin pada maghrib. Mugi-mugi khususipun hadir di hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin Bapak Ibu yang hormati, halaman 9 pasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal suci fi bayani tamassuki ahli Jawa, ing dalem nerangno gondelane ahli penduduk Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jamaah, kelawan gondeli madhab al-sunnah wal jamaah, wa bayani ibtidai zuhuril bid'ah, lan terangaken kawitane muncule pira-pira bid'ah, wa intisyariha lan
sumebare bid'ah fi ardi Jawa ing bumi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in lan nerangno pira-pira warna pira-pira cabang al mubtadi'ina golongane wong kang ahli bid'ah al maujudina kang tinemu kabeh fi hadzal zamani ing dalem iki zaman. Para hadirin ingkang pinulya niki fasal bahwasanya dulu masyarakat Jawa niki tamasuk gondeli cekelan temenan dengan mazhab al-sunnah wal jamaah. Kemudian muncul kelompok-kelompok ahli bid'ah. Jadi bahasa ini asik Pak. Kalau mereka menuduh kita bid'ah oleh bahasa kelompok itu malah yang bid'ah. Sebab sebelum adanya kelompok-kelompok itu muncul, masyarakat Jawa ini sampun tamasuk, sampun gondeli sing jenenge Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian muncul kelompok-kelompok baru, anwa'il mubtadi'ina, macam-macam wong sing ahli bid'ah yang sekarang muncul nyata fi hadzal zaman, di zaman sekarang. Qad kana teman-teman Allah sapa muslimu pira-pira wong muslim al-aqtari pira-pira tanah pira-pira wilayah al-jawiyatu kang basa Jawi fil asmani ing dalem pira-pira zaman as-salifan ikang dahulu kang dingin al-khaliyati kang wis lewat muttafiqil arai ana iku pira-pira wong kang cocok pendapate wal madhabi lan madhab. Jadi dulu orang-orang Jawa ini memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, memegang pendahulu-pendahulunya yaitu ulama salaf. Muttafiqil arai wal madhab, dan mereka satu pandangan, satu madhab. Muttakhidul makhati lan pira-pira wong kang tunggal pendapate wal masyrafi lan kecenderungane satu muttakhid tadi nggih. Fakulluhum mongko utami saben muslimul aktor jawiyah fil fiqhi ing dalem fiqh alal madhabi iku alal madhabi ing atase madhab an-nafisi kang indah. Rupane madhabil Imam Muhammad bin Idris, madhab Imam Muhammad bin Idris alias Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi dulu masyarakat Jawa ini berpegang teguh kepada madhab yang besar, an-nafis, madhab yang sangat indah dilakukan di tanah Jawa, berpendapat kepada Imam Syafi'i secara fikih. Wa fi usuliddin lan di dalam pira-pira asal usul agama, ing dalam pira-pira pokok agama ala madhabi netepi ing atase mazhab al-Imam Abil Hasan al-Asy'ari, netepi mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi untuk usuluddin, untuk akidah, untuk teologi, masyarakat Jawa waktu itu memegang teguh mazhabnya Imam Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Wa fit tasawuf lan dalem tasawuf ala madhabi
netepi ing atase mazhab al-Imam Al-Ghazali. Jadi dulu masyarakat Jawa itu tasawufnya memegang tasawuf Imam Ghazali wal Imami Abil Hasan Syadzili dan juga mazhab Imam Hasan Az-Zazili. Radhiyallahu anhu sapa Allah Gusti Allah anhum marang wau para ulama tadi ajmain sekabehane. Halaman 10. Summa annahu monggo satemene kelakuan iku hadatsa muncul fi ami alfin wa salasiatin wa salasina. Kemudian indahnya ibadah orang Jawa, mazhabe melok Syafi'i, akidahe melok Al-Asy'ari, tasawufnya melok Imam Ghazali dan Imam Az-Zazili. Tiba-tiba Allah muncul kelompok baru. Kapan? Summa innahu hadatsa fi amir alfi wa salasimiatin wa salasina, tahun 1330 Hijriah muncul masuk Indonesia kelompok-kelompok yang seberangan dengan mayoritas penduduk Jawa. Kurang lebih yang 1912 Masehi itu masuk ke tanah Jawa. Ya. Sinten ahzabun piro-piro golongan mutanawwi'atun kang macem-macem wa aradun mutadafi'atun lan piro-piro pendapat kang saling bertentangan. Jadi mereka masuk ke Jawa bertentangan dengan mazhab tradisi keagamaan masyarakat Jawa. Wa qawalun lan piro-piro mengucap mutadzaribatun kang piyang-piyungan yang nyeleneh. Jadi pendapat yang semula asik, tertata bagus, mayoritas, kemudian muncul orang-orang pendapatnya aneh, kabeh salah kabeh. Jadi mereka pendatang tapi berani menyalahkan tradisi keagamaan masyarakat Jawa. Warijalun lan pira-pira tokoh, pira-pira wong lanang mutajadzibatun kang tarik-tarikan. Jadi saling tarik menarik, menyerang orang lain, senengane nyerang orang lain. Sampai saiki ya seneng nyerang jadi. Faminhum mongko iku hum ahzabun lan sapiturune salafiyuna mongko golongan kang padha nderek ulama salaf qaimuna kang padha jejeg kabeh padha jumeneng kabeh alama ing atase barang alaihi ing atase mah aslafuhum utawi pira-pira salaf dari salafiyun minat tamadhubi saking melok madhab bil madhabil muayyini kelawan madhab kang cetok wa tamassuki lan gondelan bil kutubi kelawan pira-pira kitab al mu'tabarah kang den wilang-wilang kang den mu'tabar wal mutadawalati lan kang disebarake. Jadi ulama-ulama kita dulu Pak adalah aslafuhum min tamadhubi madhabil muayyini. Ulama kita dulu sebelum abad 19 itu penganut dari madhab yang jelas, penganut dari kelompok ulama salaf yang jelas dan gondelan bil kutubil mu'tabarah. Jadi gondelan rujuk acuannya adalah kitab-kitab yang mu'tabar yang disebar mulai zaman salaf sampai sekarang. Itu namanya mu'tabarul mutadawalah. Kados kitab Ihya, kitab Al-Um Syafi'i termasuk bil kutubil mu'tabaratil mutadawalah. Ulama kita dulu juga wa mahabbati ahlul baiti, mencintai keluarga Nabi sing asli, maksudnya mencintai keluarga Nabi sing asli.
wal auliya ilang pira-pira wali wasolihin lan wong saleh. Jadi pendahulu kita di Jawa sudah biasa mencintai warga Nabi, sudah biasa mencintai para wali, sudah biasa mencintai orang-orang soleh. Wa tabarruki bihim ahya'an wa amwatan. Dan pendahulu kita dulu sudah biasa tabarruk kepada orang-orang soleh yang masih hidup atau amwatan yang sudah mati. Wa ziyaratul kuburi, dan pendahulu kita dulu orang Jawa sudah biasa ziarah kubur. Wa talqinil mayyiti, dan biasa nuntun atau talqin mayyit. Wa shadaqati anhu, dan biasa sedekah terhadap mayyit. Wa i'tiqadis syafaah, dan meyakini adanya syafaat Kanjeng Nabi. Wa naf'id du'ai, dan meyakini tentang manfaatnya sebuah doa. Wa tawassul, lan tawassul, wa ghairi dzalik, dan selainnya. Niki ciri-ciri orang Jawa, ulama Jawa waktu itu begini, persis dengan apa tradisi Nahdlatul Ulama. Dan jangan moro-moro, ujuk-ujuk lah ke anak kelompok tahun 1330 Masehi masuk ke Indonesia. Summa innahu hadasa, mongko sak temene kelakuan iku hadasa muncul anyar fi ami alfin wa thalathimatin wa thalathin, tahun 1330 Hijriyah utawa 1912 Masehi muncul azabun mutanawwiyah, kelompok-kelompok sing gak jelas macam-macam nggih. Wa qalun mudharibatun, pendapate nyalah wong liya tok niku. Lho, niki sampun ditulis kali Mbah Hasyim, Pak. Jadi tradisi kita itu sebelum mereka masuk ke Jawa, kita sudah biasa tabarruk, tawassul, talqin, sedekah mayyit, sudah biasa. Lah kemudian fitnah muncul, kelompok-kelompok sing anyar. Muncul. Lah, para hadirin rahimakumullah. Ini asik, Pak. Kenapa Mbah Hasyim membahas tema khusus tentang Jawa? Kalau di Arab, ulama-ulama dari Indonesia ketika ngarang kitab atau menjadi ulama di Hijaz, Mekah, Madinah, murine pasti Al-Jami. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jami, Syekh Mahfud At-Tarmasi Al-Jami, Syekh Soleh Darat As-Samarani Al-Jami. Mbah Maimun juga sendiri ketika wafat dipanggil orang Arab Syekh Maimun Zubair Al-Jami. Dari Jawa. Sinten Jawa niku tergantung perspektif kita melihat dari mana. Historis, ideologis, geografis, atau juga budaya. Jawa ini para hadirin identik dengan sebutan suku Jawa, identik ya. Identik dengan wilayah yang namanya Pulau Jawa. Ono Jawa Timur, ono Jawa Barat, ono Jawa Tengah. Nggih. Padahal sebutan Al-Jawi atau Bani Jawi bukan hanya orang Jawa di Pulau Jawa saja. Sebutan ini Bani Jawi dulu dikatakan Diyarul Jawi, Biladul Jawi, negeri Jawa, Jazairil Jawi, wilayah Jawa, sehingga mencangkup Bugis, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Semenanjung, Melayu, Brunei, Malaysia, Singapura, separuh Thailand. Ini pun dikatakan Al-Jawi. Jadi ulamanya entah dari mana, dari Sumatera, Sulawesi, sampai Maluku, lek nang Arab disebut Al-Jawi.
Jadi Jawi niki bukan sebutan wilayah provinsi dahulu, satu rumpun yang namanya Jawi. Okay. Jadi budaya yang ada di Asia Tenggara niku budaya Al-Jawi. Para hadirin rahimakumullah. Jadi dulu niku sampun wonten istilah Bani Jawi. Nggih, panjang Pak ceritanya, panjang sekali. Keragaman dan sebagainya. Sing jelas nek ana ulama nek Mekah Madinah iku mburine nek teko Indonesia, Pak. Niku pasti mburine ana lakop Al-Jawi. Nggih. Bapak Rohim Al-Jawi, Al-Majangi. Ngoten dadi teko Lumajang, teko Jawi. Ngoten. Nggih. Pak Muharram At-Tubani, teko Tuban. Ngoten contone ngoten. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Kula baleni istilah Jawa atau Jawi niki indikasi historis latar belakangnya sangat panjang, Pak. Sangat panjang ceritanya. Seperti ngeten. Wong Arab biyen sadurunge Kanjeng Nabi niku wis biasa impor jenenge menyan Jawa atau lubanun Jawi. Padahal lubanun Jawi niki atau menyan Jawa iku ana ing Bugis, gak nang Pulau Jawa. Tapi mereka menyebut menyan Jawa. Jadi ini bukti bahwa semenanjung Melayu termasuk Indonesia dulu dikatakan napa? Jawi Al-Jawi. Sing asik ngeten, Pak. Beberapa kitab ulama ahli sejarah. Salah satunya tentang kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangannya Imam Ibnul Athir Al-Jazari Al-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1233 Masehi di Mosul, Irak. Juga wonten dalam kitab-kitab yang lain termasuk kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangannya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus lan sak piturute niku wonten catatan bahwa Bani Jawi adalah merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Jawi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim wafat tahun 120 sebelum Masehi, dimakamkan di Hebron, Palestina, tepi barat Palestina, bersama dengan istrinya Siti Sarah, bersama dengan anaknya Nabi Yakub, Nabi Ishak. Itu satu tempat. Yang wafat ada yang mengatakan usia 170 tahun. Kalau ulama sing ngarani Nabi Ibrahim wafat tahun 190 tahun, ono sing ngarani 200 tahun dan sebagainya. Wallahu a'lam. Akhirnya kitab-kitab para ulama dikaji oleh para profesor ahli sejarah. Diadakan seminar internasional di Malaysia. Profesor dari seluruh Arab, Amerika, Prancis semua berkumpul untuk membuktikan apakah benar Bani Jawi adalah keturunan DNA dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasilnya luar biasa. DNA masyarakat Al-Jawi mulai Aceh sampai Papua itu 27% ada DNA varian Eurosemitic, ada varian Mediterania yang itu ternyata adalah akan lari kepada jalur Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah dibuktikan oleh para profesor ilmiah sampun tahun pinten tahun 1987 Masehi sampun teliti, Pak. Ternyata kitab ulama tadi, kitab At-Tarikh Al-Kamil Fit Tarikh, betul Bani Jawi adalah keturunan DNA dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Bani Jawi ini para hadirin bukan asal
bukan asal wilayah saja, tetapi warisan keagamaan Nabi Ibrahim alaihis salam. Cuma biar kalau Islam. Jadi kepercayaannya akhirnya apa? Dewa apa? Brahma. Nah niku adalah Nabi Ibrahim. Dewi Sri niku Dewi Sarah. Cuma biar tutu Islam. Kemudian mencong teman anak kiri tokoh Nabi Ibrahim. Kenapa dikatakan Bani Jawi, Bani Jiwi? Ji atau ja itu artinya kelompok. Wi itu artinya widi, pencipta. Jadi sejak dulu zaman Nabi Ibrahim, wilayah Jawi itu sudah percaya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhidnya orang Jawa, falsafah ketuhanan orang Jawa itu kuno, Pak. Sangat kuno sekali. Coba sampai belajar tasawuf, kemudian kaitkan dengan ajaran tasawuf orang Jawa, itu cocok, Pak, klop. Nggih, itu klop pas. Ya nggih, saking Nabi Ibrahim. Nah Ibrahim iki bojone loro. Siti Syarah, Siti Hajar. Dadi kondi kok moro-moro Nabi Ibrahim duwe keturunan tak Jawa, Pak. Ternyata para ulama ahli sejarah meneliti bojone Nabi Ibrahim niku boten kalih tapi 4. Nggih, Siti Syarah, wonten Siti Hajar, Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah, ana Syarah binti Ami Al-Khalil, ana Siti Qanturah binti Yaqtan, ana Hajjun binti Amin. 4. Nah, yang menurunkan keturunan Ibrahim di Jawa adalah Siti Qanturah bin Yaqtan. Dua anak 6, salah satunya itu bermukim di Nusantara. Niki wonten teng kitab para ulama Jabar Rumin. Termasuk selain kitab Al-Kamil fi Tarikh, selain kitab Bidayah wa Nihayah, wonten kitab pelintut jelas dalam kitab At-Ta'rif wal I'lam karangannya Imam Abu Qasim As-Suhaili Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1125 Masehi di Marrakesh, Maroko, menyebut detail tentang nama-nama anak-anaknya Nabi Ibrahim dengan Siti Qanturah. Wonten Pak jelas. Sampai Madura ada, Bugis, Bali, Kalimantan, orang Dayak, wonten terangane sebagai turunan Siti Qanturah bojone Nabi Ibrahim. Akhirnya ulama Indonesia penasaran juga meneliti apa bener sih hasilnya Bani Jawi niku turunan Nabi Ibrahim. Buya Hamka para hadirin, Buya Hamka rahimahullah sing wafat tahun 1910 Masehi, dalam kitab Tafsir Al-Azhar beliau mengatakan tegas, saya sudah meneliti dari berbagai kitab dan sebagainya, percaya bahwa Bani Jawi adalah DNA-nya keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Wonten malih ulama Maulana Ahmad Muhammad Ali yang wafat tahun 1901 Masehi di Pakistan, menulis kitab tafsir Bayanul Quran, mengatakan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah kemudian ada seminar lagi, Pak, kajian kongres sejarah Islam tentang DNA Ibrahim ke Bani Jawi tahun 1905 Masehi, menyimpulkan bahwa memang betul Nabi Ibrahim punya istri namanya Qanturah bin Yaqtan Al-Jawi. Nah niki Pak, wis genah nggih. Jadi kita ono DNA ditesno, nggih, penelitiane ono, sepakati para ulama sejarah bahwa Nabi Ibrahim punya istri ketiga namanya Siti Qanturah bin Yaqtan Al-Kan'aniyah. Itu adalah orang Jawa yang pertama menerapkan tentang konsep ketuhanan di daerah Jawa.
Makanya alus-alus Pak wonge, soalnya turunane wedok. Nih, alus-alus wonge. Para hadirin rahimakumullah. Boleh. Qad kana muslimul aqdal jawiyah fil asma' as-salifatil khaliyatil muqtafiqil ara'i wal madhab. Teman-teman orang Muslim Jawa, kata Basim Asy'ari, itu adalah pengikut dari mazhab Syafi'i. Betul-betul pengikut mazhab Syafi'i, pengikut akidahnya Imam Asy'ari, pengikut tasawufnya Imam Ghazali dan Imam Asy'ari. Niki sampun sepakati para ulama dulu sebelum Wahabi Salafi masuk ke Indonesia tahun 1912 Masehi. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, sinten sing nggawa mazhab fikih Syafi'i? Salah satunya adalah Wali Songo. Ana sing ngarani Wali Songo Jumadil Kubra niku asale saking Gujarat, mazhabe Hanafi. Ana sing ngomong mazhabe Hambali. Tapi ada satu yang tidak bisa dibantah para hadirin. Di perpustakaan Leiden Belanda ditemukan manuskrip kuno tahun 1559 Masehi, dan ternyata tulisan itu tulisan aksara Jawa, ditulis oleh Pangeran Sinuwun Bonang. Wonten manuskrip kalau nggak ada fotokopi ini saking Google. Lah niku kemudian kita baca jelas di situ bahwa Sultan Bonang menyatakan bahwa mazhabnya kami dakwah para wali fi Jawi itu adalah mazhabnya Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, dan tasawufnya adalah Imam Ghazali. Jadi sing ngomong mazhab niki adalah para wali songo, baik sejak zaman Jumadil Kubra, Syekh Subakir sampai terakhir Sunan Muria alaihi radhiyallahu anhum. Jelas nggih? Jadi kita sudah mayoritas di Jawa itu fahamnya asli ahlus sunnah wal jamaah. Sesuai ini. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Jadi Wali Songo itu pengikut dan penyebar ahlus sunnah wal jamaah di tanah Jawi, di Nusantara, di Indonesia. Wonten kiai Pak, kiai yang ahli sejarah, bahkan profesor sing namine Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah bin Nuh rahimahullah, sing wafat tahun 1987 masih di Bogor. Beliau seorang profesor peneliti apa benar Wali Songo mazhabnya Syafi'i ahlus sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau, walam tu sunanan laqabu syarfin yang yadlukunahu ala ba'dil muluki wa kubaru wa du'atil islami fi Jawi. Walam tu sunanin, lafad sunan Pak, Sunan Bonang, sunan ini loh, kata beliau ada sebutan wong-wong sing mulia, dekat dengan raja-raja, para dai yang besar ya di tanah Jawa. Wa qad fahimna min ta'alimihim annahu ulama syafi'iyuna sunniyuna aslan wa aqidatan. Beliau mengatakan wa qad fahimna, dan teman-teman aku wis paham saiki ngoten. Min ta'alimihim, saking yang mereka ajarkan Wali Songo, annahum ulama syafi'una, sesungguhnya mereka adalah ulama pengikut mazhab Syafi'i, wasunniyuna, dan mereka mazhabnya ahlu sunnah wal jamaah, aslan wa aqidatan, baik pokok usulnya maupun akidahnya. Paham ya? Waqadistu hurul awliya is'adi, dan mereka dikenal masyhur dengan sebutan apa? Awliya is'adi, Wali Songo.
Cekap boten nggih buktine nggih. Ana penelitiane manus PP, Profesor Doktor Buya Hamka bareng ngakoni Pak, Wali Songo adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga mereka yang sewu Pak, kalau mengatakan Wali Songo itu salafi, bohong mereka, putusnya mereka. Makanya kita harus paham kenapa saya membahas Bawi Jawi, sebab terkait dengan tradisi sebelum Wahabi masuk ke Indonesia. Jadi Maulana Jumadil Kubro sing wafat tahun 1355 Masehi trawulan, Maulana Malik Ibrahim sing wafat tahun 1415 Masehi, Maulana Ishaq ya 1403 dan sapi turuti. Niku semuanya adalah fahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi menurut Kiai Abdul bin Nuh Pak, Wali Songo niki ketika waktu itu pada zamannya itu getraweh 20 witiri telu setengah Ramadan ya kunut Wali Songo Pak. Kata beliau, kunut subuh ya dilakoni, adzan loro Jumat ya dilakoni, Jumat loro ya dilakoni, selamatan dengan mayit ya dilakoni, tahlil talqin mayit ya dilakoni Wali Songo Pak. Beduk ya digawe Wali Songo. Puji-pujian sadurunge salat ya biasa jaman Wali Songo. Nggih. Niki salaman maris bayang ya biasa dilakoni, wirid jamaah mari salat ya biasa dilakoni Wali Songo. Ngono lho ilang Pak. Sebab apa kata Basim datang kelompok baru yang nyeleneh. Mereka lah sebenarnya ahli bid'ah. Bukan kita Pak yang bid'ah, mereka yang bid'ah. Nanti Mai loyo ada keterangan. Apa kok mereka bid'ah? Ini Pak, ada keterangannya. Kalau orang ini rahimahullah cak suwe. Ya, jadi dakwah Wali Songo itu dakwah bijaksana Pak. Menyesuaikan tempat, kondisi dan situasi budaya setempat. Mereka lah para Wali Songo itu menerapkan konsep kaidah al-muwafaqah. Nopo al-muwafaqah niku beradaptasi dengan lingkungan setempat. Jadi ada kaidah yang namanya al-muwafaqah, beradaptasi dengan lingkungan setempat. Jadi siapapun ulama, ustadz, kiai yang ahli fikih, yang paham fikih, pasti akan bijaksana-bijaksini sebab menerapkan konsep yang dikenal dalam Wali Songo, konsep al-muwafaqatun nas, konsep adaptasi dengan sesama manusia. Loh, bahkan ada begini, kaidah begini, muwafaqatun nas malam yukhalifu syara'an. Wali Songo niku beradaptasi dengan lingkungan, dengan manusia selama tidak bertentangan dengan syariat. Wali Songo faham hablum minan nas, berhubungan dengan manusia itu tidak hanya dengan wilayahnya, tapi juga berhubungan dengan karakter orangnya, berhubungan dengan tradisinya, berhubungan dengan keseniannya, berhubungan dengan sosial budayanya dan sebagainya. Itu ada dan nyata. Maka Wali Songo tidak melenyapkan itu semua, tetapi merubah menjadi lebih islami. Wali Songo menerapkan khuluqin hasanin, akhlak yang baik untuk beragam tradisi, beragam sosial dan agama waktu itu. Ini dakwah. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, wa atbihis sayyi'atal hasanata, ikutilah kejelekan, tutupi dan kebaikan, tamhuha, rubah
dengan kebaikan. Ini konsep Wali Songo, hadis sahih nih. Jadi Wali Songo mengikuti tradisi, mengikuti situasi, mengikuti budaya, tetapi kemudian apa? Wa'abihis sayi'atal hasanah tamhuha, dirubah dengan kondisi yang lebih islami. Loh, niki sunnah, penerapan sunnah dari Wali Songo. Paham ya? Hadisnya wonten. Jadi bihulukan hasanin itu tidak hanya diterapkan sesama jamaah masjid, juga diterapkan kepada berbagai macam latar belakang orang dan wilayah budaya. Itu termasuk bihulukan hasanin kata Wali Songo. Jadi berdampingan wong Jawa oke, berdampingan wong Bugis yo oke, wong Cina yo oke, Dayak yo oke, Madura oke. Lho oke kabeh Wali Songo dakwah ini ku. Sebab konsep al-muwafaqah, konsep adaptasi malam yukhalifu syar'a, asal tidak tentang dengan syariat. Sair diganti kali jaga sluku batok elah ilu ndase niku diisi la ilaha illallah ngoten Pak, cuma di basa Jawa niki luar biasa konsep Wali Songo. Ana pepatah yang diterapkan oleh Sayyidina Ali, huwa muwafaqatun nasi fi kulli syai'in ma'adal ma'asi, beradaptasi dengan manusia dalam hal selamat tidak maksiat. Niki konsep al-muwafaqah. Ya. Bahkan ana pepatah Arab sing dikarang ulama abad 11 12 Masehi, laulal wi'am lahakal anam. Andai kata tidak ada adaptasi, niscaya manusia akan saling membunuh. Paham? Saling salah, bid'ah, neraka, haram, dalale hara, cikah. Oh, bener Pak. Ya, laulal wi'amu lahakal anamu. Lek ana konsep adaptasi muwafaqatun nas ala Wali Songo Pak, di Nusantara wong bakal paten mata. Adan nggih. Turun tuntas niki. Cerita kali Joko. Nggih, mugi manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi daimil mahya wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.